Tatal bin Bagja. Kami langsung pada alasan bahwa alasan pengajuan kembali yang diajukan penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasihat hukum pemohon, beberapa alasan dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut. 1. Novum 1, foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15. Novum kedua, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30. Novum ketiga, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum kelima, foto motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2016. Ditambah tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum nomor per /77 /9 /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 dan nomor per 76 /9 /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andri Nurrahman SPF, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Kemudian berkas perkara atas nama anak Saka Tatal dan visum et repertum nomor per 77 /9 /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 serta visum et repertum per /76 /9 /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh majelis hakim pada putusan nomor 16 Pitsus anak /2016 PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016. Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Saka Tatal bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul satu kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang PK yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal sedang berlangsung, sobat sekalian. Kita berharap
apa yang akan menjadi putusan dalam sidang permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Vina dan Eki yang menjatuhi hukuman kepada Saka Tatal bahwa Saka Tatal terlibat dalam meninggalnya Vina dan Eki. Ada 10 dokumen, data atau bukti baru atau novum yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, sobat sekalian. Dan yang menarik, ternyata 10 novum yang sudah disiapkan dibawa oleh tim kuasa hukum Saka Tatal semuanya dibantah oleh tim dari jaksa penuntut umum. Kenapa sobat sekalian semuanya ini dibantah? Pertama, ada 3 foto. Foto ini berupa foto Vina dan Eki pada saat di rumah sakit. Kemudian satu lagi foto berupa kendaraan sepeda motor yang menunjukkan bahwa ada goresan. Dan 4 foto ini semuanya ditolak dan bukan novum dari jaksa penuntut umum karena sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Artinya data-data atau dokumen itu sudah pernah disampaikan dalam persidangan sebelumnya, sobat sekalian. Ini yang menurut jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum dari Saka Tatal dalam proses pengajuan PK-nya dengan membawa beberapa novum yang tadi disampaikan tidak jeli katanya, sobat sekalian. Apakah ini benar? Entahlah, keputusannya nanti akan kita bisa kita menyimak hasilnya pada saat putusan sidang PK ini. Kemudian yang kedua, sobat sekalian, dibantah juga novum ini oleh jaksa penuntut umum, yaitu berupa serpihan daging. Bahwa serpihan daging yang berada di mor ini dijadikan bukti baru juga oleh tim kuasa hukum Tatal, bahwa disanggah oleh jaksa penuntut umum, dilampirkan juga dalam berkas perkara sebelumnya. Justru kembali menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Saka Tatal tidak jeli untuk menyampaikan dokumen berupa bukti baru ini, karena seharusnya bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal berupa ada serpihan daging di baut atau mor itu harus disertakan dengan bukti pendukung, penjelasan dari tim dokter forensik atau hasil visum dan sebagainya. Ini yang kemudian dibantah oleh jaksa tim penuntut umum, sobat sekalian. Menarik, dari semua yang disampaikan ini semuanya dibantah. Jika ini benar apa yang menjadi novum bukti baru dari kuasa hukum Saka Tatal, maka jelas apa yang dimohonkan oleh tim kuasa hukum terhadap Saka Tatal untuk lepas dari jeratan pernah menjadi terpidana atau terlibat tidak akan terkabulkan oleh majelis hakim. Tetapi entahlah, mudah-mudahan kita semuanya berharap yang terbaik dalam kasus Vina dan Eki ini. Majelis hakim sudah menyampaikan bahwa hanya menerima berkas, yang memutus nanti adalah majelis hakim di Mahkamah Agung, sobat sekalian. Terima kasih. Tetap kawal kasus Vina dan Eki ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.